Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Apriani dari Prodi Manajemen 24A, NPM 244111152. Jadi di video kali ini saya akan memberi penjelasan mengenai SWOT analisis serta perencanaan diri jangka pendek dan jangka panjang. Jadi untuk poin yang pertama itu ada pengertian pengembangan diri. Pengembangan diri merupakan proses yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan kualitas dirinya, baik secara pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun perilaku. Proses ini penting karena membantu individu mencapai potensi maksimalnya, memperbaiki kekurangan, serta beradaptasi dengan tantangan hidup. Tanpa adanya pengembangan diri yang berkelanjutan, seseorang bisa tertinggal dan kesulitan bersaing dalam dunia profesional maupun sosial. Selanjutnya, ada strategi pengembangan diri. Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengembangkan diri meliputi aspek fisik, mental, emosional, dan spiritual. Secara fisik, seseorang bisa rutin berolahraga dan menjaga pola makan sehat. Secara mental, bisa dilakukan dengan membaca buku, mengikuti pelatihan, dan berpikir kritis. Dalam aspek emosional, penting untuk belajar mengelola stres dan memahami diri sendiri. Sementara dari sisi spiritual, kegiatan seperti ibadah, meditasi, atau refleksi diri dapat memperkuat nilai-nilai kehidupan. Selanjutnya, pengembangan karakter. Pengembangan karakter adalah upaya untuk membentuk nilai-nilai moral dan etika dalam diri seseorang seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, empati. Berbeda dengan pengembangan diri yang lebih umum dan mencakup banyak aspek. Pengembangan karakter lebih fokus pada pembentukan kepribadian, integritas. Dalam proses ini, peran keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat sangat penting karena mereka menjadi bagian dari pembentuk karakter yang positif. Yang keempat, ada peran sosial dalam pengembangan karakter. Tanggung jawab sosial berperan penting dalam pengembangan karakter seseorang. Dengan terlibat dalam kegiatan sosial, individu belajar untuk peduli terhadap orang lain, mengembangkan kemampuan komunikasi, serta melatih jiwa kepemimpinan. Kegiatan ini membantu seseorang memahami pentingnya bekerja sama, menghargai perbedaan, dan menyadari dampak dari tindakannya terhadap masyarakat. Yang kelima, ada karakter dan kesuksesan profesional. Karakter memiliki peran penting dalam menentukan kesuksesan profesional. Seseorang yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab cenderung lebih dipercaya dan dihargai di lingkungan kerja. Untuk itu, setiap orang perlu mengembangkan karakter yang mendukung karir mereka, seperti etos kerja, integritas, dan kemampuan bekerja dalam tim. Karakter yang kuat menjadi fondasi bagi keberhasilan jangka panjang. Selanjutnya ada analisis SWOT diri. Dalam analisis SWOT diri, seseorang perlu mengenali kekuatan, strength, seperti kemampuan komunikasi atau kepemimpinan. Kelemahan, weakness, juga harus disadari. Misalnya, kurangnya pengalaman atau keterampilan teknis. Peluang, opportunities, bisa datang dari lingkungan seperti beasiswa atau pelatihan yang tersedia. Ancaman, threats, bisa berupa persaingan, perubahan teknologi, atau faktor ekonomi. Analisis ini membantu merancang strategi pengembangan diri yang tepat. Yang terakhir ada rencana jangka pendek dan panjang. Rencana jangka pendek bisa mencakup tujuan seperti menyelesaikan studi tepat waktu, aktif dalam organisasi, atau meningkatkan IPK. Sedangkan rencana jangka panjang bisa berupa impian menjadi profesional di bidang tertentu, membangun karir, dan membuka usaha sendiri. Perencanaan yang jelas membantu seseorang tetap fokus dan termotivasi dalam mengejar cita-citanya. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.